berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Setelah selesai. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua Ibu. Hadir semua. Ya, kita Ibu presentasi dulu. Tanggal 27 November ya? Ya Ibu. Antalia Handayani Hadir. Sabrina Zalfa Hadir. Yola Anissa Dewi. Hadir Ibu. Oke, semuanya hadir. Ibu mau minggu lalu ada tugas kan yang mengenai materi drama. Ada Ibu. Ini tugasnya udah Ibu periksa dan sudah Ibu berikan nilai dan akan Ibu bagikan ya. Silakan untuk diambil ke depan, Natalia Handayani. Sabrina Zalfa. Ini Yola Anissa Dewi. Oke, nilai itu sudah Ibu rekap dan sudah Ibu masukkan ke penilaian. Oke, jadi itu nilainya sudah bagus ya anak-anak ya. Jadi kalian sudah memahami apa itu teks drama, unsur-unsurnya seperti itu. Mengenai teks drama ada yang masih ingin ditanyakan atau dibingungkan? Sudah Ibu. Ya. Jadi ada yang masih ingat teks drama itu apa? Jadi jangan sekedar cukup aja tapi kalian lupa teks drama itu apa. Coba teks drama itu apa sih? Teks drama adalah teks yang digunakan untuk komunikasi seni. Untuk pementasan. Ada lagi definisi yang lain? Menggunakan dialog. Teks yang menggunakan dialog. Teks drama ya. Naskah. Oke, kalau naskah ini, teks ini naskahnya ya, yang berisi dialog dan juga alur cerita. Oke, dengan teks kita bisa melakukan sebuah Drama. Pementasan. pertunjukan Drama. drama. Pertunjukan drama ini apa? Teater. Teater, yaitu sebutan lainnya. Kalau secara konseptual definisinya, pertunjukan drama. Kalian pernah kan waktu itu nonton? Siapa yang pernah nonton waktu itu? Di kelas ini pernah ada yang udah nonton kan teater? Nah itu merupakan salah satu contoh drama. Pertunjukan drama. Iya, pertunjukan drama. Coba apa pertunjukan drama itu? Kan di dalam drama ini ada dialog tadi yang disampaikan, terus ada topik, ada naskah, apalagi ada panggung. Nih, sudah aku Ibu. Coba Natalia. Pertunjukan drama atau bisa disebut juga pementasan drama Ibu. Nah itu adalah seni pertunjukan yang disajikan melalui yang menyajikan naskah dalam drama itu. Yang menyajikan naskah dalam drama. Jadi tulisan ini diadaptasi melalui sebuah pertunjukan. Ya. Jadi drama itu adalah seni untuk berpura-pura. Seni untuk berpura. Ada lagi yang masih dibingungkan? Ibu. Oke. Hari ini kita akan membahas materi. Ada yang pernah membaca novel? Pernah Ibu. Nah, sekedar membaca atau karena hobi? Suka aja ya. Ada bukunya bisa dibaca. Kalau ada bukunya dibaca. Kalau nggak ada bukunya, nggak baca. Di website Ibu banyak. Apa? Apa baca di website? Di webpad. Ini Ibu buka salah satu karya dari Teneri ya novelnya.
Oke. Selain Yola, ada lagi yang sudah membaca novel kalian tadi ya? Sampai selesai? Belum selesai Bu. Belum selesai. Oke. Tapi sebelumnya kalian sudah tahu kan novel itu apa? Sudah tahu Ibu. Sudah tahu. Jadi novel itu apa? Kalau sudah tahu. Kakaknya kan Ibu. Buku fiksi. Buku fiksi. Suatu karya sastra Ibu. Karya sastra. Fiksi. Fiksi. Terus Tidak bisa dibaca secara duduk. karena panjang ya. Ya. Jumlah katanya tidak terbatas. Jumlah kata banyak. Lebih dari 10.000 kata. lebih dari 10.000 kata. Terus Tidak berapa? kalau di dalam cerpen tokohnya terbatas, kalau di dalam novel tidak terbatas. Sampai bersambung karena Bu diceritakan dari yang akhir sampai dari awal ke akhir cerita. Ceritanya Tokohnya lebih banyak dari cerpen. Jadi kalau di cerpen itu tokohnya terbatas gitu. Terus kalau kalian ditanya sini novel apa? Tokohnya tidak terbatas Bu. Nah nanti dalam satu novel itu masa membahas tentang 1.000 manusia kan tidak mungkin juga ya. Jadi realistis aja gitu. Nah tentunya lebih banyak dari cerpen dan tidak lebih dikit dari cerpen. sedang-sedang ya. Sedang-sedang saja gitu ya. Nah dari keempat kata kunci ini ada yang bisa kita kaitkan jadi satu definisi. Itu ya pokok definisi novel. Kalau selain karya Tenelie, karya siapa lagi novel yang pernah kalian baca? Iya. Ini kan kalau yang ini hujan ya, yang itu detik, yang ini hujan, yang ini mendung. Pelangi Bu. Pelangi. Rintik Ibu ya rintik. Biasanya yang ini siapa yang suka baca yang genrenya romantis gitu? Anta Ibu suka komen Anta suka romance. tentang kamu. Tentang ibu. Kamunya siapa yang maksud? Ibu Nah ini ada lagi itu, ada yang sudah pernah baca? belum. Udah tapi nggak selesai. Nggak selesai. Baru baca di belakang Belum bukunya aja baca. ya? Ya, nggak baca nama-namanya aja. Oh gitu. Sendiri? Belum Bu. Belum. Sendiri belum. Berarti sekarang dua dong kalau belum sendiri. Ketiga Ibu. Oh ketiga, ya. Siap. Kita masuk ke materi dulu ya. Nih, memahami novel, dunia cerita yang mengikat. Boleh ini untuk dikeluarin buku catatannya. Buku pakai bahasa Indonesia bawa kan? Bawaan. Anta nggak bawa Ibu. Anta nggak bawa? Iya, Bu. Anta boleh gabung sama temennya ya. Memahami novel yang mengikat. Ini anak-anak silakan buka di halaman 117 kalau tidak salah. Memahami novel dunia cerita yang mengikat. Belum Ibu. Nah, di sini ada 5 jenis novel. 5 jenis novel. Ditulis ya. Baik Ibu. Yang pertama ada apa? Ada novel sejarah, Sejarah. Yang kedua, fiksi fantasi, fantasi. Yang ketiga, novel romantis, misteri dan thriller. thriller. Misteri dan Thriller. thriller. Petualangan Ibu. Petualangan. Oke, jadi yang pertama itu ada novel sejarah. Isinya tentu tentang
susunan fiksi seperti novel Bumi Manusia. Manusia karya Claudia Anantatur. Sudah ada yang pernah baca? Sama. Kamu belum? Sinopsisnya coba gimana yang saya lihat? Belum. Kita bohong belum. Oh, belum. Judulnya aja buat kayak. Oh, judulnya ada. Jadi novel Bumi Manusia ini karya Claudia Anantatur itu mengisahkan tentang sejarah, tentang konflik yang ada di masa lalu. Jadi Bumi Manusia itu diartikan sebagai peristiwa yang pernah terjadi antara beberapa kubu, seperti ibu lupa nama kubunya apa, tapi di situ karya Claudia ini tidak boleh sembarangan dipasarkan karena itu akan menjadi apa ya, karya sastra pada zaman itu, zamannya Claudia ini menjadi suatu hal yang tidak boleh dipasarkan sembarangan karena akan membuat banyak orang tuh pikirannya diracuni seperti itu. Jadi iya, jadi seperti itu, novel karya Claudia ini tidak banyak yang tahu pada saat itu. Tapi kalau sekarang kan sudah banyak nih, bahkan ada novel-novel lain karya Claudia Anantatur selain Bumi Manusia. Gitu. Kemudian ada novel fiksi fantasi. Apa itu? Bahwa pembaca punya imajinasi, Sihir, fantasi. contohnya Harry Potter. Ada yang pernah baca? Iya, Bu. Gimana tuh sebenarnya? Paling suka teman-temannya? Harry Potter itu ibu apa tentang sekolah yang belajar sihir-sihir gitu ibu. Sekolah yang belajar sihir. Tujuannya biar apa? Menghibur ibu. Juga adanya Terus oh ada salah sihir itu. Dia itu tokoh utamanya kayak dijebak itu ibu awalnya dijebak. Dan naik rider tiba-tiba datang ke dimensi lain gitu. Oh, Sabrina sudah pernah merasakan dimensi lain? Oh, enggak itu ya bentuk yang fiksi fantasi. Terus yang ketiga, kalau yang ketiga novel romantis, ibu mau yang membahasnya Antalia ya, karena tadi dia yang paling semangat. Apa itu Antalia novel romantis? itu berpusat pada kisah cinta Morsi dan Morsi adalah tokoh. Apa? Maaf ibu, tadi. Jangan gitu ya. Ya ibu. Kalau kata-katanya kita kalau lagi di dalam ruang ilmu pendidikan gunakan bahasa yang baik dan Benar. yang sopan santun, baik dan benar, saling menghargai seperti itu. Tidak boleh menggunakan bahasa yang kasar ya. Apa tadi yang kalian novel romantis? Berpusat pada kisah cinta, emosi, dan konflik batin antara tokoh, sekali dengan diakhiri dengan yang Mengharukan. Novel tentang romantis. Genre romance yang pernah kalian baca novel apa? kritik ibu. Rintik yang Ya, kalian ya. baca dulu. Ya, Bukan. kritik. Rintik saja. Tentang apa itu? Itu tentang kisah broken home, dia apa namanya dipertemukan sama dia sama kasih hatinya. Kasih hati. Dia itu kekurangan apa keluarga itu Kekurangan dia kasih sayang. itu dia punya teman SMP dulu. Nah, mulai di situ dan itu suka gitu. Itu si yang perempuan ini sembuh dengan cowoknya itu kayak dia merasakan kasih sayang walaupun tidak sama keluarganya, tapi dia itu sama biasanya diberi benar-benar gitu, diberi layaknya ini perempuan. Oh, di rumah dia tidak baik dengan perempuan. Di rumah itu dia itu lebih apa namanya konflik batinnya disebut ya, konflik batin, perpecahan antara bantingan, teriak-teriakan sama orang tuanya gitu. Jadi dengan kekasih hatinya itu dia kayak lebih nyaman gitu. Ya gitu kan tempat pulang, tempat pulang rumah yang sesungguhnya. Rumah yang sesungguhnya. Rumah yang sesungguhnya bukannya apa ya? Iya, bukan ya. Oke, beda ini kalau secara religiusitas Iya, ya. gitu. Tapi kalau dalam definisi kenyamanan mungkin rumah yang dimaksud tidak hanya rumah dalam bentuk bangunan. Dalam
Jadi ya kalau novelnya romantis atau genrenya romance, rata-rata pembahasannya tentang cinta-cinta seperti itu ya anak-anak. Tapi kalau yang lain anak-anak yang kelas kurang paham boleh bertanya dengan Antalia ya, konsultasinya gitu, dengan pakarnya. Siapa tahu abis ini kan Anta jadi penulis novel genrenya romance gitu kan. Terus kalau novel misteri dan thriller, Tahu ibu ini penuh teka-teki, ketegangan dan intrik untuk mengungkap kejahatan atau rahasia yang tersembunyi, novel misteri. Ya, jadi di awal-awal itu baru memperkenalkan tokoh latar, tapi belum ada konflik yang diketahui penyebabnya. Nah nanti di akhir-akhir endingnya, akhir cerita itu baru terungkap. Karena di situ kan definisinya penuh teka-teki, ketegangan gitu. Nah mungkin kalian pernah baca, tapi kalian nggak tahu kalau jenisnya itu novel misteri. Kalau itu orang novel. Kalau itu bisa juga masuk ke misteri, bisa juga masuk ke novel petualangan. Tergantung imajinasi yang ingin dimasukkan penulis ke dalam ceritanya gitu. Misal di kalian apa coba tadi sebutnya yang pernah nonton itu? Nonton itu Drama Korea. dulu ada Dulu iya. Nah, Dulu itu cakep banget ya. tapi kan dulu kan dia itu kan ya dari kisah nyata, sedangkan novel itu dia fiksi, jadi masuknya ke novel bukan. Tetap masuk ke novel. Karena begini, walaupun definisinya novel itu adalah fiksi, tapi kita juga bisa kok mengangkat dunia nyata, tapi dikaitkan dengan imajinasi kita. Tidak secara mentah-mentah fakta itu dituliskan. Tapi kalau tentang kehidupan nih, secara nyata langsung kita tuliskan dalam sebuah cerita, itu jadinya bukan novel, bukan karya sastra, tapi karya ilmiah. Karena dia fakta di lapangan yang ada, tidak ada unsur subjektif dari penulisnya. Gitu. Tapi kalau udah dikaitkan dengan imajinasi dari si penulis, itu maksudnya ke karya sastra. Gitu. Jadi soalnya kan kalau karya sastra itu yang pertama menetapkan keindahan dan nilai estetika. Tapi kalau kita lihat di lapangan, kadang nggak semua cerita itu indah ya kan? Dia tidak tidak semua cerita itu indah. Tapi si penulis ini mengolah bagaimana cerita yang tidak indah di lapangan, kalau dijadikan dalam tulisan itu jadi indah. Gitu. Estetis ya, dari nilai estetikanya. Kemudian novel petualangan. Tentunya berisi petualangan yang perjalanan Laskar Pelangi bisa. Bumi juga itu bumi bulan itu Bumi matahari hujan gitu ya. Nah kalau novel hujan tadi itu maksudnya yang mana coba? kemarin gua ada romance ya, kemudian ada petualangannya, fantasi juga ada Romeo, Rafael. Tapi kalau yang lebih dominannya di sana, Dominannya petualangan ya. Biasanya romance itu Yang bukannya romance gitu ya. Memang kalau di dalam novel hujan itu lebih dominan petualangan, tapi ada nilai-nilai lain yang ikut termasuk dalam cerita itu. yang lebih seru ya Bu. Iya benar. Di sini ada yang suka menulis. Anta itu Anda suka menulis? Bukan tahu. boleh bu, dia nulis di Wattpad bu, udah Iya ada. udah Ada 50 gitu kan. Ada 50. Ya, 50 kata itu. Oh 50. Ibu pikir 50 kali ya, tadinya mau ibu bantu untuk menerbitkan ya. Kalau baru 50 kata simpen aja dulu deh ya. 50 kata bisa tuh diposting dulu di status WA gitu. Aja bilang gitu ya. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang unsur dalam novel. unsur intrinsik dalam novel. Ada apa saja? Tema ibu. Ini poin-poin pentingnya dicatat juga ya. Nanti akan masuk di ujian. Yang pertama ada tema.
kedua, halus sama peromongan. Kenapa kok bisik-bisik? Ini Bu, ini. Ada tukang bangunan ya? Iya itu. Iya Bu. Alamat dan saldo. Oh kebalik, lebih panas dulu. Oke, ini ada 6 unsur intrinsik dalam novel. Tetapi kalau diperhatikan dari segi penulisan memang tidak jauh beda gitu ya dari unsur-unsur intrinsik pada karya sastra umumnya gitu. Bahkan di dalam cerpen juga hampir seperti ini kan unsur intrinsiknya. Yang pertama pasti ada tema ya, jadi ide pokoknya mau tentang cinta kan temanya tentang keluarga gitu. Terus alurnya mau tentang masa lalu, masa depan, aku campur nih alur campuran yang menggabungkan masa lalu dan masa depan. Tokoh dan penopongan, tokohnya itu bisa lebih dari 4 atau 5. Dan penopongannya itu bergantung, ada yang jahat, ada yang baik, atau antagonis, protagonis gitu. Latarnya ini bisa disesuaikan gitu. Kemudian sudut pandang ada berapa? 2. Coba apa saja kalian yang diberikan 3 coba. Yang pertama apa? Itu gimana pertama? Ya, yang kedua? Yang kedua, yang ketiga? Contoh sebentar, kita klarifikasi Dia ya. kan Ibu dia. Sudut pandang orang pertama? Aku saya. Sudut pandang orang kedua? Dia. Sudut pandang orang ketiga? Kami mereka. Salah Ibu. Coba ada yang mau memperbaiki? Coba ada berapa sudut pandang? Ada 2 Ibu. Apa saja? Yang pertama dan yang ketiga. Yang pertama contohnya? Itu saya atau aku. Yang ketiga itu sempat tahu bayangan mereka, kami, terus nama tokohnya itu. Dia masuk mana dia? Masuk ketiga. Dia. Coba Dia. mana dia? Dia. Dia. Masih kelas. Kalau aku yang penggunanya itu pasti ada jawabnya masuk satu itu. Jadi sudut pandang ini ada 2. Kalau sudut pandang jadi orang pertama dan orang Kedua. 3 ya kalian. Ini kalau mau dulu ya. Orang pertama tadi ada aku Ya. atau Saya. atau Dia. beta. Oh, beta. Beta ya. Aneh atau nggak aneh? Tidak ada ya. Jadi kalau untuk orang ketiga ada Kami mereka. mereka, kami, dia, Dia. kemudian nama Nama tokoh sudah tahu. tokoh. Itu ya. Jadi sudut pandang ada berapa kalian? 2 Ibu. Ada apa saja? Pada orang pertama, pada orang ketiga. Kalau orang tiga ada apa saja? Mereka, dia, sama nama tokoh. Kami, kita. Kami, kita, dia. Oh, Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan mengenai unsur intrinsik dan juga definisi dari novel. Cukup. Kalau tugas yang membuat novel keberatan tidak? Anda suka ada? Anda suka? Berarti tugas kalian satu kelas Anda suka yang bikin dari gimana? Iya. Jangan tidak boleh ya membebankan penugasan hanya kepada satu. Oke, kalau ada yang dibingungkan silakan ditanyakan ya. Silakan untuk diskusi. Ini ada apa? Kamu udah tahu. Ada apa? Dulu lagi dulu bagaimana yang Ini kalau ini. Tuh, kalau ada gimana? di rumah. Kesulitan tidak?
menuliskan berarti tidak perlu menyampaikan lagi kalau sudah menulis. Dan ada yang menyampaikan kesimpulan, jadi menyampaikannya di akhir setelah selesai menyampaikan untuk introduksinya tadi. Baik, silakan lanjutkan. Ada sedikit ada ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kami lakukan mengenai novel, analisis novel Hujan karya. Baik, itu merupakan presentasi dari Anissa Dewi. Selanjutnya yaitu membacakan kesimpulan yang akan disampaikan oleh saudara Sabrina Jalan Kawalika. Jadi, novel Hujan bercerita tentang Lail yang kehilangan orang tuanya dalam sebuah bencana alam dahsyat dan diselamatkan oleh seorang pemuda bernama Esol. Oke, terima kasih. Kelompok 1 silakan berikan aplaus untuk teman-teman. Tadi ada Analia, lalu Sabrina, semua ada sendiri. Ini sudah sekalian Ibu ambil nilai ya untuk penugasan pertama. Tugas secara individu ya di rumah, silakan untuk membaca satu novel, temanya bebas. Terus kalian analisis unsur intrinsiknya apa saja. Oke, ditulis di kertas lembar, dikumpulkan ke meja Ibu satu hari sebelum pelajaran kita ya. Supaya Ibu punya waktu untuk mengoreksi. Sudah paham penugasannya? Ya, ini individu ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan atau sudah cukup? Ya, baik, sudah cukup. Ibu minta satu orang atau boleh lebih untuk memberikan refleksi. Silakan angkat tangan. Aku Ibu. Ya, silakan angkat. Aku mau merefleksikan, saya mau merefleksikan terkait pembelajaran kita pada siang hari ini mengenai novel. Novel adalah suatu karya sastra fiksi yang dibaca tidak sekali dulu, tapi bisa besoknya gitu. Terus juga kata-katanya lebih dari 1000 kata, 10.000 kata. Terus di tokoh di dalamnya tidak terbatas gitu. Lebih banyak daripada cerpen. Terus jenis novel juga ada 5, yaitu novel sejarah, novel fiksi, fantasi, novel genre romance, novel. Sudah, ada lagi yang memberikan refleksi? Ibu, saya silakan untuk penugasannya dikerjakan di rumah, dan semoga pembelajaran kita hari ini bermakna, bermanfaat, dan bisa menambah wawasan kalian tentunya ya tentang novel. Fokus di video baru. Jadi belajar pada siang ini, jadi kita berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih anak-anak atas partisipasinya hari ini. Tolong untuk semangatnya dijaga terus dan jaga kesehatan terus. Itu saja untuk pertemuan hari ini. Oke, ini sudah ada sama. Nanti silakan untuk masih berdiskusikan terlebih dahulu sebelum pulang ya. Ibu akhiri, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Panduan observasi 8 mengajar kelompok kecil dan individual. Nama calon guru Syifa Anissa dengan NIM 2313041021, tanggal 27 November 2025 pada pukul 13.00. Topik novel kelas 12 semester ganjil pengajaran bahasa Indonesia. Keterampilan guru sudah menunjukkan kehangatan, kepekaan, mendengarkan dan merespon dengan baik
serta membangun hubungan saling mengerti, mendukung, membantu, mengerti perasaan, menangani emosi siswa dengan baik. Lalu, guru sudah menetapkan tujuan, merencanakan kegiatan, memberi nasihat, dan membantu menilai siswa sudah baik. Lalu, guru sudah menyediakan alat, penyediaan sumber, dan penyediaan membantu siswa dengan baik. Lalu, guru sudah melakukan pendekatan menyenangkan, menantang siswa untuk berpikir, mendorong siswa untuk mengemukakan pendapat, dan mendorong siswa untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik. Sekian, terima kasih.